Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah khalilihi wa safwatihi ala khalqih wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak berhenti kita untuk selalu memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan mengagungkannya dengan hati dan amal yang sesuai dengan perintahnya dan arahannya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga dan sahabatnya serta pengikut yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmiah tentang takwa, lanjutan dari kajian-kajian sebelumnya. Dan kita akan terakhir kita membahas tentang kiat-kiat meraih takwa, turuk tahsili takwa. Kembali saya sampaikan, untuk memahami takwa maka kita harus merujuk kepada makna takwa itu sendiri. Bagi yang belum mengingat dan mencatatnya, tolong kembali disegarkan kembali ingatannya, atau yang belum mencatat tolong dicatat bahwa kata takwa itu tidak lepas dari 3 makna. Makna yang pertama adalah takut kepada Allah. Makna yang kedua adalah amal. Amal yang bernuansa ketaatan. Artinya amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi amal atau takwa lebih identik dengan amal. Jadi kata takwa itu lebih banyak kecenderungan maknanya adalah amal. Makanya dikatakan takwa itu artinya menjalankan perintah, itu kan amal. Takwa pun artinya menghindari larangan. Itu pun artinya menghindari larangan. Oleh karenanya takwa itu sendiri berarti adalah amal. Dia berarti amal. Kemudian yang ketiga, takwa adalah menjaga jarak dari maksiat. Menjaga jarak dari maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dari 3 makna itu, kata takwa lebih banyak berarti amal.
Tiga makna itu saling berkaitan. Jadi seorang tidak akan bisa memperbaiki amal, tidak bisa menjadi seorang yang taat kepada Allah sehingga ia memiliki rasa takut kepada Allah. Dan untuk menjaga amal, untuk menjaga ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus menjaga jarak dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menjaga jarak dari segala hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah makna seputar takwa, saling berkaitan satu sama lain. Ya. Makanya langkah awal takwa untuk menuju takwa, ya dia harus mengenal Allah. Tujuan mengenal Allah agar mencintai Allah. Itu tujuannya. Karena di sanalah kebahagiaan dan kenikmatan hati. Hati yang bahagia dengan mencintai Allah adalah hati yang dimiliki oleh penghuni surga. Nah, supaya kita dekat dari surga, supaya kita kembali kepada Allah, dan Allah Jalla wa'ala memuliakan kita dengan surganya, dengan rahmat dan ridhonya, maka kita harus kembalikan hati kita yang Allah titipkan ini kepada fitrahnya atau rumahnya. Rumahnya hati adalah cinta kepada Allah. Jadi ketika hati ini berpaling dari cinta kepada Allah, maka tidak heran kalau hati ini menjadi gersang. Demikian pula dampak yang lain, menjadi sakit, menjadi lemah, keras, bahkan mati. Ya, seberapa jauh hati ini dari kelezatan cinta kepada Allah, maka sebesar itulah kelemahan hati. Makanya kita harus betul-betul bisa menjaga dan merawat hati, karena inilah yang akan kita bawa pulang. Kalau kita berpikir dengan jernih bahwa kita kembali kepada Allah membawa hati. Jadi yang harus lebih kita jaga dan kita rawat itu hati, bukan fisik. Karena fisik kita ini adalah dunia kita, yang tidak akan kita bawa bersama kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, maka yang diuji itu hatinya. Diuji keaslian dan kejernihan hati. Makanya objek pertanyaan Allah pada saat kita menghadap Allah hanya dua. Ma ta'buduna min ba'di. Hatimu, apakah kamu gunakan untuk beribadah kepadaku? Itu yang Allah tanya. Ma ta'buduna min ba'di. Apakah kamu menggunakan hatimu untuk beribadah? Kita tahu ibadah itu apa? Cinta dan taat kepada Allah. Makanya setiap kita beribadah, Allah hanya minta lebih dahulu apa? Hati kita berikan dulu ke Allah, baru yang lain. Baru lisan, kemudian amal, ya, amal kita yang lain. Ya. Jadi salah kalau orang ketika beribadah, dia hanya menyajikan fisiknya.
Dia hanya menghadirkan amal lisannya. Lisan dan amal itu bukti cinta. Karena cinta itu tidak dengan lisan. Cinta itu juga tidak dengan amal. Makanya Allah Jalla wa'ala tidak meminta kepada kita semua amal kita. Kalau memang Allah meminta semua amal, sekedar amal, ya berarti orang mau amal apapun, yang penting beramal, pasti Allah terima. Buktinya yang Allah terima hanya amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang merupakan bukti cinta. Yaitu amal soleh. Soleh itu secara bahasa artinya baik. Artinya amal itu baik di mata Allah. Kenapa baik di mata Allah? Karena amal itu merupakan bukti cinta kepada Allah. Jadi dia betul-betul beramal dari hati. Inilah pentingnya kita, apalagi di akhir zaman ini. Semua kerusakan lebih banyak berimplikasi kepada hati. Kebanyakan orang selalu orientasinya materi. Kebanyakan manusia selalu mengukur kebahagiaan, kesuksesan itu dengan hal yang bersifat physically. Padahal yang membahagiakan itu hanya Allah. Bahwa kebahagiaan itu yakinilah hanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dari yang lain. La malakun muqarrab wa nabi mursal. Dan malaikat pun, nabi dan rasul pun tidak mampu mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya, jemputlah kebahagiaan dari Allah. Jemputlah rahmat Allah itu dengan hati. Makanya cinta, kasih. Cinta dari kita, kasih dari Allah. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mengikuti Rasul itu akan menguatkan dan menyempurnakan kekuatan cinta. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, segala hal yang tidak Nabi contohkan itu akan membuat hati semakin berpaling dari Allah. Ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah dalam surah Al-Fatihah, menyebutkan 3 hal yang tidak akan terpisahkan. Yang tentang sirat, jalan Allah, siratul mustaqim, jalannya Allah Jalla wa'ala. Jalannya Allah, ya kalau kita sudah berada di jalan Allah, maka kita akan merasakan 3 hal besar dalam hidup kita. Yang pertama, hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Dan jalan Allah itu hanya satu, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah di jalan Allah, di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas Islam. Jadi kenapa kita harus masuk Islam? Ya, tujuannya itu tadi, supaya kita berada di jalan Allah. Jadi Islamnya bukan Islam ini, itu enggak. Karena Nabi pun berkata, nanti ada banyak kelompok Islam. Dan semuanya terancam neraka. Gitu lah. Kecuali satu. Nah, satu ini yang kita kejar. Apa itu? Ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang berada di atas tuntunanku dan petunjuk sahabatku. Jadi kita menganut Islam sesuai dengan tuntunan Nabi SAW agar meraih hidayah dari Allah. Jadi memeluk agama Islam, beriman, menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan, itu konteksnya menjemput hidayah namanya.
Nah, kalau sudah kita berada di atas hidayah, maka kita akan mendapatkan rahmat. Jadi rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang yang berjalan di atas Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi, maka di sana ada rahmat. Makanya orang yang paling disayang Allah, orang yang paling Allah ridhai, yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Lihat surah At-Taubah 100. Jadi orang yang berjalan di atas Islam yang sesuai dengan petunjuk Nabi, ujungnya apa? Keridhaan Allah. Bukan hanya mencari sensasi, bukan hanya ingin dikenal. Kalau itu nggak ada akhirnya. Pasti itu terkenal dulu, akhirnya tidak dikenal orang. Awalnya disanjung-sanjung, dipuji-puji, akhirnya malah dicampakkan. Ya, banyak orang yang tidak peduli. Lelah kita kalau acuan kita hanya manusia. Yang tidak akan pernah lelah ketika kita berada di sisi Allah. Karena Allah tidak pernah berubah. Yang berubah itu manusia. Jadi salah kalau kita selalu menjaga perasaan orang. Selalu mengejar hati orang. Sementara orang itu berubah terus. Yang harus menjadi target kita harusnya Allah. Allah itu huwa Rahman. Apa sih artinya? Makanya salah satu nama utama Allah Ar-Rahman. Sehingga Allah Jalla wa'ala menamakan satu surah, yaitu surah Ar-Rahman. Artinya apa? Allah itu tidak pernah berubah dengan kasih sayangnya. Tidak ada yang namanya rahmat Allah mengalami pasang surut, itu nggak ada. Makanya qul ud'ullah awidur Rahman, berdoalah kepada Allah. Siapa? Ar-Rahman, yang rahmatnya itu stabil, nan sempurna. Ini penting. Jadi jangan mengharapkan apapun kepada yang kasih sayangnya mengalami pasang surut. Gitu. Tapi berharaplah selalu hanya kepada yang memiliki kasih sayang, tidak pernah berkurang dengan kasih sayangnya, tidak pernah pelit dengan kasih sayangnya, selalu bahkan dengan segala pemberian yang Allah berikan kepada makhluk dari awal sampai saat ini, rahmat Allah tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. La taghidhuha nafaqatis samawati wal ard. Tidak berkurang rahmat Allah, pada Allah telah mencurahkan rahmatnya kepada apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya Allah kasih dengan rahmat, tapi tidak berkurang. Kan unik, luar biasa itu. Nah, itulah sebabnya ya, kita ini yang membuat kita ini lelah. Lelah itu bukan lelah fisik. Kalau sudah lelah hati, kita bingung bagaimana caranya untuk merawat, maintenance hati ini. Kalau sudah lelah, ketahuilah lelahnya hati hanya karena faktor dunia. Gak ada orang mengalami kelelahan hati karena ketaatan, kebaikan. Gak ada. Makanya kata ulama, muhibbud dunya la yanfuku an thalath. Orang yang cinta buta kepada dunia, dia akan mengalami 3 siksaan. Siksaan yang pertama, hatinya akan selalu lelah. Semua urusan dunia, itulah yang membuat hati ini lelah. Urusan anak, urusan cucu, urusan bisnis, urusan keluarga, urusan waris, apa saja. Kalau ingin tidak lelah dengan segala urusan dunia yang meliputi kehidupan kita, maka
Jangan berikan hati. Jangan letakkan hati pada urusan dunia kita. Makanya di sini pelajaran, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, walau ata bi a'zamil asbab. Jadi ketika misalnya kita sakit, lalu kita ke dokter, kata Ibnu Qayyim, summa ta'ti ila tabib, kemudian kamu datang ke dokter, supaya tidak kecewa dan tidak lelah, maka jangan mendatangi dokter dengan hati. Kita mendatangi dokter hanya dalam konteks berikhtiar. Tapi hati kemana kita arahkan? Ke Allah, karena yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Inilah orang-orang yang paham betul tentang hati ketika dia berikhtiar. Contoh lain misalnya, seorang ibu mendidik anak, gitu ya. Lalu dia mendidik dengan memberikan arahan, bimbingan, menyekolahkan, memondokkan ke tempat-tempat yang menurut dia adalah akan membentuk kepribadian anaknya menjadi baik. Lalu kita letakkan hati, ya Allah, anak ini harus jadi soleh. Ini masalah. Masalah para jamaah. Ujungnya ketika tidak sesuai harapan, maka kita kecewa. Yang lebih fatal lagi, berburuk sangka kepada Allah. Karena pada ikhtiar kita letakkan hati. Jangan ikhtiar hanya ikhtiar, tapi hati hanya kepada Allah. Ya Allah, aku siap apapun keputusannya, apapun hasilnya, selama Engkau yang menentukan, insya Allah yang terbaik. Tapi kan ini tidak. Dan itulah banyak terjadi pada kaum wanita. Juga laki-laki juga banyak. Tapi setiap kita ikhtiar, di situ kita letakkan hati. Para jamaah, hati ini tidak boleh berpaling dari Allah, tidak boleh. Selama Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka apapun hasilnya nanti, tapi kan ya Allah, akhirnya apa? Ujungnya pertama, berjamaah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ujung atau indikator seorang yang ketika ikhtiar dengan hati, jadi ikhtiar dia dengan hati dia. Harusnya gimana? Dia ikhtiar semaksimal mungkin, tapi hati ke Allah. Ini yang benar. Ikhtiar di antara makhluk dengan potensi yang dia miliki, hati ke Allah. Tapi ini tidak, dia dengan segala potensi yang dimiliki, dia bawa hati. Saya nggak percaya Allah. Itu bahasa secara tidak langsung. Saya tahu betul bagaimana membuat anak saya soleh. Saya tahu betul bagaimana membuat keluarga saya sakinah. Saya tahu betul bagaimana bisnis sukses. Jadi bawa hati dia. Dia nggak serahkan ke Allah. Ini muskilah, namanya krisis tawakal namanya. Namanya krisis tawakal. Makanya saya punya konten, saya punya tulisan darurat tawakal. Karena orang tuh bawa hati, dia nggak serahkan ke Allah. Dia bawa tuh, saya pasti berhasil. Masa iya anak saya sekolahnya bagus, nggak baik? Masa iya? Nah, dibawa tuh. Akhirnya apa? Ketika tidak sesuai harapan. Dari mana indikator bahwa dia bawa hati? Di saat dia gagal, padahal dia merasa sudah baik ikhtiarnya, sudah sempurna, nanti pada saat dia doa, di saat dia gagal dan sedih, maka corak doanya dua. Kenapa ya Allah? Kenapa? 5. Kenapa dan bagaimana? Kenapa ya Allah saya gagal? Gitu. Pasti corak doanya begitu. 5. Kenapa ya Allah? Kenapa anak saya begini? Lalu apa? Kok bagaimana mungkin saya tidak pernah jadi ibu yang nggak baik? Saya tidak pernah lalai. Saya bagaimana? Kok bagaimana mungkin begini? Kok gimana? Kok jadinya kok begini? Gitu. 5 wa kaifa. Nggak pernah keluar dari itu. Dan itu namanya tanattu, namanya kurang ajar sama Allah. Allah pernah berubah? Allah tidak pernah berubah. Manusia
Apalagi kita muslim, tidak pernah lepas dari ujian. Cuma kita tidak pandai ketika diuji dengan musibah, bagaimana caranya menghadapi ujian musibah. Ketika diberi ujian kenikmatan, kita tidak mengerti bagaimana menghadapi ujian kenikmatan. Asal saja kita menghadapi itu. Sehingga kayak orang labil, kayak orang bingung. Kalau lagi senang, dia bawa kenikmatan itu kepada maksiat. Dia hura-hura, dia berbuat yang Allah murkai. Ketika dia susah, dia stres lari ke maksiat. Ke dunia malam, ke maksiat, kepada musik, karena itu obat stres, kepada minum-minum, kepada narkoba, kepada hal-hal haram lain. Para jamaah, ujung hidup kita itu kematian. Mau kita kaya raya, mau kita cantik, mau kita sempurna, ujungnya mati gitu. Kematian itu bukan sekedar mati. Makanya saya ingatkan para jemaah, Abu Hurairah itu sahabat Rasulullah loh. Sahabat Rasulullah SAW. Kalau boleh kita bilang sudah dijamin surga, walaupun kita tidak mendengar ada hadis yang menjamin beliau masuk surga. Tapi kalau bicara logika, udah pantas surga dia itu. Tapi apa yang beliau lakukan sebelum beliau mengalami kematian? Karena beliau merasa ini udah dekat dari kematian, dari ajal. Beliau menangis sejadi-jadinya. Kenapa beliau mengatakan, saya akan mati. Saya merasa sebentar lagi saya sudah dekat dari ajal. Lalu beliau berkata, ingat kematian itu bukan sekedar mati terpisah jasad dengan ruh. Tapi kita akan berpindah ke dimensi yang mana satu hari itu 1000 tahun. Jadi perjalanan panjang sekali menuju Allah. Satu hari di alam barzah, di akhirat. Karena barzah dikiaskan dengan akhirat. Kenapa dikiaskan? Karena karakternya sama. Karakteristik daripada barzah dengan akhirat sama. Apa itu? Alam balasan bukan alam amal. Jadi sama, ada kemirikan. Ada kemirikan. Saya mau jalan-jalan deh. Mungkin pas dengan hari kurban. Saya rencana mau kurban di kampung halaman misalnya. Nggak terasa tiba-tiba udah hari raya. Ini enggak. Kalau kita sudah meninggal, satu harinya 1000 tahun. Jadi untuk sampai ke Allah, bertemu Allah, berapa lama kita tunggu? Hanya dengan hati yang membuat semua waktu itu menjadi singkat. Makanya Allah katakan apa? Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Orang yang meninggal dunia wafat membawa hati yang soleh, dia masuk ke liang kubur hari ini, pagi, sorenya sudah menghadap Allah. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Jadi dia hanya singkat. Jadi perjalanan panjang itu Allah persingkat dengan hati. Hati. Allah lihat hati dia. Ini orang apa ini? Oh, ini orang soleh ini. Hatinya baik. Dia bawa kekuatan cinta. Allah tidak ingin dia berlama-lama di barzah. Allah tidak ingin dia berlama-lama di mahsyar. Bayangkan. Makanya apa? Makanya para jemaah sekalian, bahwa seorang yang membawa hati yang suci ketika dia pulang kepada Allah, di alam barzahnya dipersingkat, masuk pagi, sorenya sudah kiamat. Kenapa? Karena nikmat. Kalau orang menikmati, tidak terasa. Bagaimana kalau orang tidak menikmati? Sama, kita berada di kampung halaman atau tempat wisata atau tempat yang berkesan. Loh, padahal kita di sini sudah berapa hari, kok udah cepet ya mau pulang gitu. Karena menikmati. Tapi kalau kita tidak menikmati, kapan kita pulang? Waduh, nggak kuat, nggak betah saya di sini. Karena tidak menikmati. Makanya para jemaah sekalian, orang yang tidak membawa hati yang soleh, ketika dia mati, dia pengen kembali ke dunia, nggak bisa.
Dibangkitkan pun nggak mau, karena tahu, karena perjalanan panjang dan ujungnya neraka. Apa kata mereka ketika pada hari kebangkitan? Man ba'atsana min marqadina. Saya kira kalau ibu-ibu yang sudah ibu-ibu era bukan milenial, era kolonial, mungkin paham dan hafal Yasin, kan gitu, yang merasa ya zamannya bukan milenial tapi kolonial ya. Di antara ayat surat Yasin apa? Man ba'atsana min marqadina. Yang ngebangunin kami siapa ini? Artinya mereka nggak siap dibangunin, nggak mau. Karena dia tahu bahwa ujungnya ketika dibangkitkan di hari kebangkitan, ujungnya neraka. Jadi udahlah, yang penting saya bertahan. Jangan kembali ke dunia nggak bisa, paling tidak jangan dibangunin gitu loh. Nggak mau dibangunin untuk ke fase berikutnya, nggak mau. Maunya tetap di barzah. Padahal di barzah azab. Mereka paham betul azab mahsyar lebih dahsyat. Karena mereka mengerti betul azab neraka lebih pedih. Makanya mereka nggak apa-apa di azab kubur. Padahal azab kubur lebih dahsyat dari azab dunia. Tapi mereka terima, ya, baru istirahat sebentar. Para jamaah, azab kubur itu ada istirahatnya. Makanya mereka bilang, kenapa dibangunin? Baru lelah, baru istirahat dari azab ini. Karena azab kubur dari satu orang ke orang lain berbeda-beda tergantung dengan dosanya. Tapi azab kubur orang kafir tidak pernah berhenti. Makanya kata Allah Jalla wa'ala tentang azab kubur orang Fir'aun, apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Azab kubur ditimpakan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Jadi tiap hari. Jadi disuguhin sarapannya azab. Sorenya diazab lagi. Dan wa yauma taqumu sa'ah, dan azab itu berlangsung hingga hari kiamat kata Allah. Tapi orang Islam ketika menerima azab, makanya saya sudah sampaikan, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, azab kubur bagi orang yang meninggal Islam itu pelebur dosa. Tapi kalau ada orang ketika dia meninggal dosanya sudah dihapus, maka tidak ada azab kubur bagi dia. Karena apa yang membuat dia diazab? Gak ada, karena dia gak punya dosa. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah kalau orang banyak mengalami persoalan. Bukan berarti Allah gak sayang. Justru kasih sayang Allah itu diukur dari bagaimana nasib kita di barzah dan di akhirat. Karena kita gak bisa minta ampun lagi, gak ada. Bagaimana dosa kita serahkan ke Allah. Kalau keampuni, ya berarti nggak dapat azab. Kalau Allah tidak ampuni, ya siap-siap menerima azab. Tapi kalau di sini kita masih kekeh dengan dosa kita, lalu berubah, ya Allah nggak langsung azab. Jadi kita tidak begitu mengandalkan secara tidak langsung ya, tidak begitu mengharapkan rahmat Allah. Beda kalau di barzah, kita nggak bisa udah di situ aja di tempat itu, nggak ada orang yang nolong. Nggak ada ikhtiar yang lain, nggak ada istighfar, nggak ada taubat, nggak ada. Jadi harapan kita satu apa? Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam musibah, tujuannya satu, agar kita tidak diazab di kubur, apalagi di akhirat. Jadi masih ada alasan bagi kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada surah At-Taubah 100 ya. Jadi kenapa kita meniti jalan yang lurus? Mengapa kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Jalla wa'ala, di jalan sunnah? Karena di sana ada hidayah. Makanya kalau ada orang yang ingin hidup bebas, ya, ini hidup bebas. Begini contohnya, analoginya gini. Karena di hadapan saya
Kaum wanita, saya contohkan yang berkaitan dengan kaum wanita. Misalnya, kenapa Anda tidak mau berhijab? Karena saya nggak nyaman, saya nggak suka. Ya, tapi kan arahan Nabi, tuntunan Nabi itu wanita harus berhijab. Makanya saya termasuk yang sangat mengkritik keras Quraisy. Di kampus saya kritik habis karena dia tidak memaksakan keluarganya berhijab. Saya bilang, memang ayat tidak berupa perintah secara langsung. Ya, katakan kepada istri-istri Nabi, ya, kullul mu'minin ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika. Katakan kepada istri Nabi, kepada anak-anak perempuan, kepada istri orang-orang beriman, agar mereka menjulurkan hijabnya. Lihat. Memahami ayat tidak kembali kepada sahabat Rasulullah. Mereka akhirnya dia memahami apa? Ayat ini, ayat hijab tidak ada yang sifatnya perintah wajib. Perintah wajib. Ujung-ujungnya apa? Dipisahkan antara amal dengan hati. Jadi substansi masalah perjamaah kan saya sudah sampaikan. Bersyukur itu artinya memadukan antara amal dengan hati. Nggak boleh orang bilang yang penting kan hatinya. Nggak bisa. Kalau hatinya baik pasti amalnya baik. Amal baik itu apa? Amal yang diridhoi Allah. Amal yang baik di mata. Sekarang wanita tidak berhijab atau wanita yang berhijab yang baik di mata Allah itu yang mana? Yang mana? Berhijab. Berarti itu amal baik di mata Allah. Di mata apa? Baik, berarti dia amal itu baik di mata Allah. Iya kan? Nah, kalau itu amal baik berarti harus dari hati. Lah kalau di hatinya baik berarti dia harus berhijab dong. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kalau memang karena terlalu tinggi gelarnya profesor gitu ya. Ya, saya pun insya Allah bisa mencapai profesor. Kalau memang betul ya, dengan gelar tinggi lalu memahami ayat, memahami hadis dengan kotak-katik, balik kita tanya. Gini aja jujur. Saya tanya, ada nggak istri Nabi tidak berhijab? Ada nggak istri sahabat Rasulullah yang awam aja tidak berhijab? Ada nggak istri tabi'in yang Nabi mengatakan kalau mau mencari orang-orang yang menjadi inspirator kita, inspirasi, memberi banyak inspirasi, maka jadikanlah sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini hidup di generasi emas. Makanya kata Nabi apa? Orang yang terbaik pada masaku, kemudian setelahku, kemudian setelah. Pertanyaannya, ada nggak istri Nabi, istri sahabat, istri tabi'in, istri tabi'ut tabi'in yang tidak pakai hijab? Tidak ada. Berarti tidak memakai hijab sesuai dengan petunjuk Nabi dan sahabat atau tidak? Hah? Sesuai tidak? Sesuai tidak? Tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, berarti Anda berada di jalan yang lurus atau tidak? Karena jalan yang lurus itu jalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Baik, saya tanya lagi kepada ya mereka yang merujuk kepada profesor, doktor, siapapun bahwa itu tidak wajib hijab. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda mengatakan, tapi bapak saya bilang bebas, yang penting hatinya. Tadi sudah jelas, udahlah lepaskan hati, lepaskan bapak saya, kakek saya, lepaskan itu. Karena mereka tidak bisa menolong kita nanti. Pertanyaannya adalah, ya apakah
tidak berhijab, ya, sesuai tidak sesuai, apakah tidak berhijab sesuai dengan tuntunan Nabi? Jawabnya tidak. Baik, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tahu nggak dampaknya apa? Karena petunjuk itu selalu identik dengan dua. Tadi bilang tiga. Apa itu? Yang pertama, hidayah. Kemudian apa? Rahmat. Kemudian apa lagi? Kebahagiaan. An'amta alaihim. Jadi nggak usah pakai logika, nggak usah pakai argumen yang sifatnya akademisi, begini berlikaliku. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Karena tiga ini selalu berkaitan, tidak pernah terpisah. Hidayah, rahmat, kenikmatan. Jadi kalau mau hidup nikmat, langsung sampai ke hati dari Allah, jangan berpaling dari petunjuk Nabi. Kalau ingin disayang oleh Allah, jangan berpaling dari petunjuk Nabi. Kalau mau hidup tenang, bahagia, jangan berpaling petunjuk itu pesannya. Jadi kita menjalankan ketaatan dengan penuh keyakinan, kesadaran. Gak usah kita berlogika, para jamaah. Itulah sebabnya kenapa saya ingin mengejar gelar tinggi. Karena banyak orang bergelar tinggi, tapi keblinger. Malah bikin sesat umat. Saya ingin memberikan pencerahan. Karena mereka banyak berlindung di balik gelar. Umat ini jadi dibodohi. Profesor, doktor. Kita bisa dengan hak kita tampilkan kebenaran. Kalau mereka meremehkan kita, Anda lulusannya S1. Oke, kita lawan. Anda nilainya jelek, kita lawan. Tapi kita jaga hak kebenaran dengan titel kita. Tapi bukan tujuan. Bukan tujuan. Makanya saya pribadi sering debat dengan dosen yang bocor otaknya. Bahkan saya bilang kosong. Saya tanya, nggak peduli saya. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai kayak misalnya gini. Ya, kalau orang sudah paham di akademisi, saya boleh kritik dong. Ada seorang ustadz, saya tidak perlu namanya, saya pikir ibu-ibu sudah paham, yang mengkiaskan, menganggap surat syura surat musik. Saya boleh bantah. Bantahnya apa? Kalau Anda ingin membahas syu'ara, syair itu bisa berarti musik, itu di dunia akademisi. Jangan disampaikan di tempat terbuka. Atau, ya, tapi kan saya menyampaikan di forum mahasiswa. Jangan di YouTube. Jangan di-upload ke YouTube. Kenapa? Karena nanti pengagum-pengagumnya, orang Arawawa, oh berarti musik boleh. Jadi beda tempat, beda perkataan. Kalau di dunia akademisi dalam konteks mendiskusikan, tapi awam nggak ngerti diskusi mereka. Kata ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Oh itu boleh. Jadi asy'ara berarti ayat musik, berarti musik boleh. Saya sangat menyayangkan ada ustadz-ustadz yang menganggap musik haram. Ustadz itu aja boleh. Kenapa sih terlalu kaku? Sampai banyak ustadz yang belum paham sunnah, dia bilang gini, kenapa sih kita ribut masalah musik? Gara-gara ini jadi pecah. Kasihan orang-orang Palestina di Rafah sana, di Gaza sana sedang dibom-bom. Tapi saya bilang itu tidak nyambung. Memangnya kalau kita bilang haram musik, berarti kita nggak peduli orang Palestina gitu? Nggak begitu konteksnya. Jadi dunia akademisi itu boleh kita buka-bukaan haram, halal, terserah lo ngomong apa dalam konteks tapi itu tidak boleh bocor ke orang-orang awam. Kenapa itu sampai ke orang awam? Karena dia mencari alibinya, alasannya apa? Itu kan saya menyampaikan di forum, jangan dipotong-potong videonya. Kalau itu memang betul, jangan di-upload ke YouTube. Berarti Anda tahu akan menimbulkan polemik, menimbulkan kebingungan bagi yang tidak memandang itu haram, akan menjadi angin segar bagi yang selama ini memang sudah menyatu dengan dunia musik. Nah itu dia.
Jadi kembali lagi para jemaah sekalian, tiga ini tidak bisa terpisahkan. Jadi kenapa kita tidak boleh berpisah dari petunjuk Nabi? Karena di sanalah ada rahmat Allah yang ujungnya ridha. Lihat Al-Baqarah, At-Taubah 100, apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu apa kata Allah? Walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti apanya? Tradisinya. Ngapain kita ikuti tradisi Arab? Mengikuti apanya? Petunjuknya, pemahaman agamanya. Dengan apa ganjaran Allah? Apa balasan Allah? Apa? Radhiyallah, Allah ridha kepada mereka. Kalau hati sudah mengikuti petunjuk Nabi dan sahabat, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka hatinya pun akan ridha. Lihat surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Apa itu jiwa yang tenang? Jiwa yang ridha dan diridhai oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyah, ridha. Itu apa lagi? Mardiyah, diridhai oleh siapa? Oleh Allah. Di situ Allah bilang apa? Jiwa yang tenang. Tadi hidayah tidak lepas dari rahmat. Terus apa lagi? Ketenangan, kebahagiaan. Sama nggak ayatnya Al-Fajr dengan Al-Fatihah? Sama. Makanya, kenapa Al-Fatihah itu di awal? Kenapa Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung? Karena dia adalah potret dari isi seluruh Al-Quran. Dialah yang mewakili seluruh isi Al-Quran. Al-Fatihah. Nggak ada bedanya, sama saja. Ya, sama. Jadi para jemaah sekalian, kita sekarang kembali ke buku sekarang ya. Ya, tadi terakhir kita sudah bahas tentang ya, kemarin kita udah baca ya, dibacakan adalah kiat-kiat meraih takwa. Di sana dikatakan antuhibballah aktsar min ayyi syai. Harus lebih mencintai Allah daripada apapun. Itu syarat. Karena takwa itu tidak hanya meninggalkan larangan, tapi juga harus menjalankan perintah. Kenapa? Nah, ini pertanyaan. Yang bisa jawab boleh pulang duluan, nggak apa-apa. Saya izinin. Kenapa takwa butuh cinta? Padahal takwa diantara maknanya, makna takwa apa? Takut. Tapi kenapa di sini? Ayo, coba ulangi, baca deh. Kiat-kiat meraih takwa. Yang pertama apa? Terakhir bacaan kita. Ya itu Ustaz, selesai. Ya dibaca, bukannya itu. Enggak, yang poin ini pertama aja. Saya ingin tanya, paham nggak ibu-ibu ini? Bila Anda mencintai Allah lebih banyak daripada kecintaan Anda pada segala Paham? sesuatu. Ini pembahasannya apa? Ini sekarang kita bahas apa? Takut. Kenapa di sini? Apa tadi? Kenapa kau cinta? Padahal takwa itu artinya takut. Harusnya lebih takut kepada Allah daripada takut kepada siapa. Tapi di sini kok disebut lebih cinta. Ayo, yang paham hati dia bisa jawab. Ayo, yang baik hatinya. Kalau nggak bisa jawab berarti hatinya nggak baik. Kenapa di sini dikatakan meraih takwa, tapi disebut harus engkau lebih mencintai Allah. Padahal arti takwa itu takut. Mencintai Allah tanda takut. Maksudnya jawabnya yang langsung mengarah gitu loh. Karena
Ya, orang takut berarti tanda cinta, betul. Awal cinta itu dengan takut kepada Allah. Tapi ini kaitannya dengan amal apa? Kenapa di sini sebut bahwa engkau harus lebih mencintai Allah? Karena gini, tolong dicatat ya, diingat ini. Karena ketika kita meninggalkan maksiat, kita hanya butuh takut. Jadi seorang hamba ketika ingin meninggalkan maksiat, maka dia hanya butuh apa? Takut. Tapi kan takwa bukan hanya meninggalkan maksiat, tapi juga harus takwa apa? Oke, makna takwa yang kedua apa? Amal. Amal itu apa? Amal itu apa? Berupa apa? Meninggalkan larangan, amal. Dan berarti takwa tidak hanya meninggalkan larangan, tapi juga menjalankan. Nah, menjalankan perintah yang kita butuhkan apa? Kalau cinta, karena kalau sudah bicara taat, bicara kenikmatan. Gak mungkin kita menikmati kalau nggak punya rasa cinta, begitu. Jadi kalau konteksnya takwa itu amal, maka kita tidak hanya butuh takut. Karena takwa itu, amal itu, taat itu tidak hanya meninggalkan larangan, tapi juga menjalankan. Nah, dalam amal yang Allah inginkan apa? Dari amal kita. Dari apa? Ketika kita beramal, ya Allah inginkan apa? Ya Allah minta. Tapi ketika kita beramal, yang amal apa yang Allah cintai? Amal seperti apa yang Allah cintai? Ibu, oke, saya kasih jawaban, saya kasih bocoran deh, supaya paham. Nanti ibu bisa jawab, saya yakin ibu bisa jadi dokter. Ya. Walaupun dokter honoris causa. Ya. Awas jangan sampai saya lupa pertanyaannya lagi. Ya. Allah Jalla wa'ala ketika menyuruh kita beramal, sampai akhirnya Allah mencintai kita, amal seperti apa yang Allah inginkan dari kita? Amal seperti apa? Amal soleh, itu karakternya. Yang lain? Yang? Itu amal soleh. Sekarang gini, Allah suka nggak kalau kita ngaji saat ini, terus besok nggak hadir lagi? Nah, itu istiqomah. Nah, untuk istiqomah butuh kekuatan apa? Cinta. Karena menikmati. Kalau orang hanya, ya udah, yang penting hadir deh. Tidak dengan rasa cinta, tidak dengan kesukaan, tidak rasa nikmat, dia nggak datang lagi dia. Kalau hanya karena diajak teman, karena ingin setor muka, karena ingin dapat suguhan makanan yang enak di pengajian, karena tahu pengajian selalu menyuguhkan makanan enak, gitu misalnya ya. Akhirnya apa? Dah, kok datang lagi makannya begini, besok nggak datang lagi Betul? Terus temen, nggak ada temen, nggak datang, nggak ada yang kenal. Tapi kalau menikmati, walaupun tidak kena di pengajian itu, datang dia karena dia menikmati. Jadi, kenapa di sini katakan Anda harus lebih mencintai Allah dari segala sesuatu apapun dalam konteks menjadi orang bertakwa? Karena di saat kita istiqomah itu kan tidak hanya terus meninggalkan larangan, tapi juga istiqomah dalam menjalankan. Jadi yang kita perlukan bukan hanya takut, karena di saat menjalankan perintah yang kita harus hadirkan apa? Cinta. Itu jawabannya. Dicatat Bu, sampingnya ditulis, nanti lupa lagi. Ingat Bu, faktor U. Itu penting sekali faktor U itu. Ingat, saya selalu ingatkan. Ilmu itu paham. Ilmu itu paham. Makanya saya boleh bocorkan di sini. Saya belum lulus S3, saya sudah hanya saya. Sebelum daftar, sudah diminta untuk dikasih judul saya. Padahal nggak ada masih S3 sebelum masuk, atau bahkan udah masuk pun dikasih judul. Saya sudah dikasih judul. Saya bilang, kenapa Prof? Saya dikasih judul, padahal saya belum daftar. Kata beliau, karena kamu paham. Lah dosen mahasiswa lain yang pinter-pinter, mahasiswa lain yang mungkin ustadz terkenal,
gitu ya. Kenapa nggak dikasih judul? Mereka ngajuin judul, saya dikasih judul. Karena mereka kurang paham. Karena saya diminta di S3 ini meneliti tafsir Ibn Taimiyah. Kakak kelas saya, Subki Al-Bukhari. Subki tahu ya? Itu kakak kelas saya. Dia udah semester berapa gitu. Saya masih di bawah semester awal. Saya bilang, kenapa nggak beliau? Saya ngelihat beliau nggak paham. Tapi antum paham. Makanya saya kasih judul, saya kasih mandat. Judulnya ini, kamu teliti, saya kasih waktu 2 tahun harus selesai. Luar biasa, saya bilang. Karena dosen melihat, oh anak ini paham ini. Makanya saya perhatikan nih, mana yang paham ini. Nanti saya kuliahkan lagi. Ya. SAG gelarnya, Sarjana Awah Gelap. Gitu. Karena paham itu penting. Wallahi penting. Kalau nggak paham, ngomongnya ke sana kemari, nggak ke poin gitu. Teman-teman saya yang S3 yang ustazah itu, yang MAG, MA, MM. Kalau di kelas saya lihat makalah presentasi, kata dosen, ini mu'alaf semua, nggak paham masalah. Padahal gelarnya MA. Di kelas dibilang, hanya Jazuli yang tidak mu'alaf ini. Karena saya punya kunci, paham. Dan mereka nggak paham. Padahal mereka dari ITB, S2-nya ITB, S2 ITB loh. Tapi ngalor, ngidul. Ada yang MM, dia direktur di TVRI. Ngalor, ngidul, nggak paham. Jadi, gelar yang ada di masyarakat belum tentu buat mereka paham. Makanya paham. Nggak apa-apa, kita nggak punya gelar pun paham. Orang segen. Itu penting ya. Jadi agama itu paham. Masalahnya apa? Tinggal nanti kita yang jelasin. Gitu. Retorikanya ke kita. Silahkan. Ibu menjelasin ke ibu. Oh, ini anak saya belum paham. Masih ini. Jelasin dengan bahasa mereka. Gini loh nak, tauhid itu begini. Anak kita lebih gede lagi. Dia bisa diskusi. Ini loh dalilnya begini. Kenapa begini? Karena kita paham. Kalau nggak paham, jelasinnya gimana? Akhirnya nggak kepada inti. Inilah pentingnya paham. Ya, baik. Kemudian yang kedua, poin kedua apa tadi? Bila Anda merasakan bahwa diri Anda selalu diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Siapa yang bisa jawab? Merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Kita memerlukan kekuatan merasa diawasi Allah ketika ingin bertakwa. Karena tadi penjaga takwa adalah kalau takut selalu diawasi, nggak merasa diawasi nggak? Nah, berarti sejalan ya. Sejalan dengan rasa takut kepada Allah. Ini terus terang, saya jujur ya. Boleh nggak saya jujur? Sebetulnya hari ini ternyata saya ada jadwal di BSD. Dia nungguin jamaahnya. Karena nggak tahu, mungkin karena hati saya kesini terus kali ya. Makanya tadinya kan jadwal kita kan sebetulnya Senin depan. Ya itulah kelemahan saya. Kalau sudah nyaman, jadi makanya saya bilang, Bu Fitri, bisa nggak Senin, bisa nggak Rabu? Saya kasih terus, sementara di yang lain saya lupain gitu loh. Makanya jamaah nih, Ustadz gimana jamaahnya sampai jam segini pada udah ngisi nungguin di BSD lagi. Dari tadi saya resah, gimana ini? Masa saya harus berangkat ke BSD sekarang juga? Emangnya ntar pakai pesawat jatuh di BSD lagi. Aduh, bingung saya ini. Saya bilang, mohon maaf, Mbak. Memang qadar Allah,
memang salah satu, saya nggak bisa nyalakan, harusnya saling mengingatkan. Kalau memang mau betul-betul sesuai dengan schedule, paling tidak koordinatornya mengingatkan 1 hari sebelum hari H. Karena Ustadz tuh bisa sakit, Ustadz bisa lupa, Ustadz bisa safar. Ustadz kan manusia juga, misal aku maaf, saya sakit gitu. Nah ini nggak diingatkan, karena 1 hari itu kan berarti kondisi Ustadz itu masih oke. Kalau memang dikonfirmasi, besok bisa Ustadz, mohon ingat, konfirmasi, insya Allah bisa. Minggu itu 1 hari, karena kita nggak tahu orang kan kadang tiba-tiba ada keperluan yang mendesak sehingga dia harus safar. Oh nggak bisa lah, gimana gitu loh. Ya kan kalau pagi kan masih ada waktu cari ustadz pengganti. Itu pentingnya. Jadi saya minta semua koordinator kalau bisa 1 hari sebelum hari H sudah diingatkan, konfirmasi. Wah, namanya ustadz masa nggak boleh ngecewain, misalnya nggak datang. Kenapa ustadz? Bisa jadi ustadznya sakit, bisa jadi ustadznya lupa, gimana dong? Apalagi tipe saya tidak punya asisten untuk jadwal, saya sendiri yang ngatur. Saya nggak pernah pakai asisten. Jadi langsung saya sendiri gitu loh. Ya akhirnya tuh, baik Ustadz saya bubarin jamaah. Ya alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Berarti dia memaklumi Ustadz juga bisa lupa kan? Baik. Nah, kemudian yang ketiga apa? Anda meyakini bahwa kedurhakaan itu sesudahnya amat buruk. Meyakini dampak buruk dari maksiat. Berarti sejalan dengan makna takwa yang keberapa itu? Kok yang pertama? Takwa maknanya 3. Yang ketiga apa? Berarti yang mana? Sesuai dengan makna takwa yang mana tuh? Yang ketiga. Kenapa kita menjaga jarak dari maksiat? Karena tahu dampak negatifnya. Bagaimana caranya kita menjaga jarak dari maksiat? Karena kan godaannya kuat. Betul ya? Bagaimana cara menjaganya? Ya harus benci. Harus benci. Kalau tidak benci, kita tidak akan bisa menjaga jarak. Makanya di antara syarat taubat apa? Di antara syarat taubat, benci. Benci terhadap maksiat. Misalnya, sekarang yang paling mudah maksiat dilakukan oleh wanita apa? Maksiat yang paling sering dan mudah dilakukan oleh wanita apa? Maksiat apa? Ghibah. Bisa nggak wanita meninggalkan ghibah? Sulit. Betul? Kapan dia bisa meninggalkan? Kapan wanita bisa meninggalkan ghibah? Ketika dia benci. Kalau masih senang dengar, saya kan ngomong Ustadz. Tapi ibu dengar? Ya kadang-kadang susah. Jadi kalau ingin meninggalkan ghibah secara total harus benci. Jangankan ngomong, dengar aja nggak mau. Itulah cara menjaga jarak dari maksiat. Benci. Kenapa benci? Karena tahu dampaknya. Nggak suka. Baik, yang keempat. Anda mengetahui bagaimana melawan hawa nafsu Anda dan cara mengalahkannya. Cara mengalahkannya. Di pertemuan yang lalu, saya sudah jelaskan definisi hawa nafsu. Siapa yang mencatat? Apa itu hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? Tadi siapa yang jawab? Segala yang bertentangan dengan petunjuk Rasul. Petunjuk Rasulullah. Itu batasannya. Jika bukan pendapat ustadz, pendapat ulama, bukan. Jadi yang berseberangan, bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus vonis itu hawa nafsu. Sekarang saya ajak diskusi ibu-ibu. Mudah-mudahan gak tersinggung ya. Apa ya bahasanya?
Diskusinya adalah tentang parfum. Tentang parfum. Kapan parfum bagi wanita menjadi hawa nafsu? Kapan sesuai dengan petunjuk Nabi? Parfum diharamkan secara mutlak atau tidak bagi wanita? Baik. Tidak ya? Baik. Penjelasannya gimana? Kalau parfum dipakai di depan mahram, terutama suami, itu menjadi pahala. Kalau depan ayah kandung, depan ini keluarga besar, keponakan. Jadi di sekitar mahram, parfum dikenakan, dipakai, tapi di sekitar mahram, apa? Kalau suaminya tante, ya kan nggak bisa, tante maaf, suami jangan ikut-ikut gitu. Kagok saya mau pakai parfum, nggak pakai parfum bau asem, pakai parfum ada suaminya tante, bingung gimana dong? Kan ngusir nggak enak. Baik, ketika seorang wanita memakai parfum, pertanyaannya, boleh nggak wanita memakai parfum suami? Boleh, parfum pria boleh. Boleh. Boleh gak? Baik. Parfum yang sesuai dengan hawa nafsu yang dia gunakan, apapun jenisnya, apakah parfum laki-laki ataupun perempuan, yang akhirnya wanginya, aroma wanginya itu dicium oleh yang bukan mahram. Dicium oleh laki-laki yang bukan mahram, lawan jenis yang bukan mahram. Di situ hawa nafsunya. Karena apa? Tidak sesuai petunjuk. Makanya kata Nabi apa? Kalau dia apa? Wanita memakai parfum lalu dicium aromanya oleh laki-laki, maka dia pelacur. Rasul nggak bilang haram, lebih dahsyat dari haram. Maka dia pelacur, maka dia pelacur, maka dia pelacur. Berarti tidak sesuai petunjuk kalau dia pakai parfum lalu dicium aromanya oleh laki-laki yang bukan. Nah, berarti yang sesuai dengan petunjuk yang mana? Kalau dia pakai parfum apapun itu, mau parfum yang wangi atau parfum yang bikin pusing kepala, kan ada tuh. Ya, apapun itu. Lalu apa? Lalu yang menciumnya bukan yang haram. Dia mahram atau belum haram. Misalnya anak laki-laki belum balik. Itu sesuai petunjuk Nabi atau tidak? Sesuai tidak? Berarti dia berjalan di atas petunjuk. Kalau dia tinggalkan, apa sih masalahnya? Toh juga dia nggak nafsu-nafsu amat sama saya. Biasa aja kali, itu orang keluarga kok. Masalahnya bukan nafsu. Masalahnya apa kalau kita mengabaikan petunjuk dalam hal parfum misalnya? Masalahnya apa? Tadi kan bilang 3. Ya, kamu ubah lagi. 3 yang tidak terpisahkan di Al-Fatihah. Kenapa kita tidak mau meninggalkan petunjuk Nabi? Dalam hal contoh parfum lah. Kenapa walaupun ada suami ada ini, ada ya ada apa namanya, ada anak laki-laki dari apalah, pokoknya yang bukan mahram. Apalagi mereka mana ada kepikiran nafsu, kan nggak mungkin, sulit ya, jauh. Apalagi kumpul keluarga besar gitu. Tapi saya nggak mau pakai parfum karena di sana keluarga besar kumpul. Kenapa kita jaga petunjuk Nabi sampai kita nggak mau pakai? Karena ada petunjuk. Karena ada petunjuk Nabi, ada hidayah. Ada hidayah, ada rahmat. Rahmat siapa? Bukan rahmat Kartolo, bukan. Rahmat Allah. Yang ketiga, kalau ada rahmat, kebahagiaan. Jadi saya mau bahagia. Makanya saya terjaga petunjuk Nabi. Walaupun saya pengen banget, tapi ya gimana? Ini keluarga besar. Kata suami, kenapa kamu pakai? Ya di situ kan nanti ada suaminya tante, ada ini, nggak bisa. Kenapa? Udah nggak apa-apa. Mas, saya pengen bahagia.
Karena yang ngasih kebahagiaan bukan kamu cuma ngasih duit doang. Yang ngasih kebahagiaan Allah. Itu wanita hebat kayak kita. Jelas ya? Baik, yang kelima, yang terakhir apa? Anda mewaspadai tipu muslihat setan dan godaannya. Mewaspadai tipu daya syaitan. Karena dia, syaitan ini. Sekarang saya tanya, apa itu syaitan? Kalau bahasa bakunya setan, nggak pakai Y. Karena saya belajar nulis. Awalnya lu syaitan, S-Y-A-I-T-A-N. Sekarang yang bener, setan. Nggak pakai Y, nggak pakai A, nggak pakai I. Tapi S-E-T-A-N, setan. Kalau ada begitu, pasti apa? Disalahin itu. Bahasa Indonesianya apa? Setan. Jangan lagi syaitan, jangan. Ya, setan ya. Apa itu setan? Saya jelasin. Setan itu secara etimologi, secara bahasa artinya jauh. Jadi setan itu jauh. Tapi jangan ngomong yang jauh-jauh, setan kamu. Ya, misalnya jauh dari petunjuk Rasulullah, hidup kamu bebas. Berarti kamu setan. Walaupun secara bahasa bisa dibilang setan. Karena setan bukan hanya dari jin, tapi juga dari manusia juga ada. Justru yang lebih bahaya, setan dari manusia. Jadi setan itu adalah yang jauh dari petunjuk Allah. Yang jauh dari petunjuk Rasulullah SAW. Kalau bagi setan sendiri artinya jauh dari rahmat. Otomatis orang yang jauh dari petunjuk berarti jauh dari, karena tiga tadi, petunjuk, rahmat, kebahagiaan. Mudah-mudahan diingat, dipaham ya. Itu tidak boleh lepas itu tiga itu. Ya. Baik. Kemudian apa itu syaitan? Syaitan atau setan itu secara istilah adalah setiap yang durhaka kepada Allah. Kullu man asallah wa anada, setiap yang durhaka kepada Allah itu disebut setan. Karena dia durhaka, tidak taat kepada Allah, sehingga dia jauh dari rahmat Allah. Nah, sekarang kita bahas tentang tipu daya. Kenapa setan harus tipu? Karena manusia itu asalnya potensinya baik, kecenderungannya baik, karena dia punya chip namanya fitrah. Kalau langsung zina, berbuat syirik, nggak mau saya. Makanya cara untuk menyesatkan manusia dengan tipu, dibohongin dulu. Makanya Hawa dan Adam kan ketipu. Awalnya Hawa ditipu dulu. Kamu makan buah ini, kamu abadi di surga. Ditipu, dibohongi. Baik. Tipu. Jadi kenapa harus tipu tadi? Karena kalau langsung dibawa atau langsung diarahin ke haram, pasti nggak mau. Harus tipu. Kenapa ditipu? Supaya pemahamannya terkecoh, lalu rusak amal. Karena tipu itu, ya, al-kaid atau menipu itu, targetnya adalah hati dan amal atau pemahaman dan amal. Supaya salah pemahamannya, rusak amalnya, itu cara untuk menipu. Itu orang yang kena tipu. Misalnya orang ditipu sama orang misalnya. Ya, ibu, anaknya kecelakaan. Sekarang ada di gawat darurat. Segera ibu transfer. Yang benar. Padahal, ya kan, yang di gawat darurat itu bukan anaknya. Atau dia bohong. Jadi cara untuk merusak pemahaman dia. Karena seorang ibu pasti segera dia, karena panik, baik di mana? Saya transfer tanpa sadar dia. Dibuat. Jadi dia tidak fokus. Setelah ditransfer, kemarin kita ketipu. Makanan. Jadi orang, ya kan? Jadi istri saya itu kan dia penanggung jawab rumah makan Sunda itu. Jadi dia, Bu, saya order. Bisa nggak 50 porsi? Oh, bisa. Baik Ibu, saya transfer. Dia bukti, dia kirim bukti transfernya. Bukti transfernya. Tapi dia minta ke bukan BC, tapi minta kemana gitu. Dia bukti, sudah Bu ya, transfer Bu ya. Bu, bisa nggak saya order lagi 100 porsi?
Oh bisa. Bu, itu maaf Bu. Tadi saya sudah transfer Bu ya. Bu, maaf, itu kan ditambah dengan order yang pertama kedua, berapa totalnya? Sekian juta. Maaf Bu, itu kan kelebihan transfernya. Bisa nggak Ibu transfer balik? Luar biasa. Padahal belum dicek tuh, udah masuk apa belum. Karena dia kalau rekeningnya dia, kan bisa langsung dicek tuh di mobile banking. Makanya dia pakai rekening orang. Supaya kita lama untuk ngeceknya. Gitu, paham ya? Jadi kalau, maaf, sudah dulu, kok transfer balik, saya cek dulu ya. Lah kalau rekening orang, misalnya rekening temen atau rekening siapa, oh iya baik-baik, karena senang dapat order, ditransfer balik. Untung nggak sampai 2 juta. Akhirnya, terus bilang, Pak, ini baru dapat kabar dari dari karyawan saya, rekeningnya, kok belum masuk Pak? Oh gitu ya, maaf Bu ya, tak diputus kontaknya. Lihat dikecokan pemahamannya. Jadi yang namanya kaidus syaitan itu bagaimana tidak objektif lagi dalam berpikir. Tidak lurus lagi dalam beramal. Gitu ya. Makanya kaidus syaitan berupa apa? Berupa syubhat dan syahwat. Jadi ketika seorang memahami sesuatu tidak objektif, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah ya keberhasilan tipu daya syaitan. Apa itu syubhat? Syubhat itu apa? Saya pernah jelaskan apa syubhat? Yang merusak pemahaman. Apa itu syahwat? Yang merusak semangat beramal. Karena efek atau dampak negatif dari syahwat menurunkan bahkan menghilangkan semangat untuk beramal itu ujungnya. Ada nggak misalnya orang yang mengikuti syahwat? Misalnya pelacur. Ya kan, dia menerima tamu. Terus azan. Mas, mohon maaf Mas, azan dulu. Jadi saya nerima tamu gitu. Atau dia lagi di tempat maksiat. Kemudian dia break dulu kalau azan, sholat dulu, bisa atau tidak? Orang yang suka maksiat, dampaknya semangat amal dia. Pasti, tidak mungkin dia. Kalau enggak, dia tujuannya untuk menipu. Saya kasih tahu. Lalu saya ada di sini, teman tukang tipu, dia banyak nipu orang, uang orang banyak dipakai sama dia. Dia itu setiap azan langsung ke masjid. Dan di sop pertama selalu sholat. Sampai teman-teman bilang, kok bisa dia nipu banyak orang miliaran, tapi kalau sholat jenggotnya panjang di depan sopnya. Saya bilang, karena dia ingin mengecohkan orang, bahwa dia sini, saya taat nih, nggak mungkin saya nipu gitu. Gitu. Kalau dia tidak ada maksud ke sana, pasti amalnya benar, nggak bakalan nipu dia. Dia tidak akan pernah bohongi orang. Jadi sholatnya itu gimmick. Dia supaya orang, karena ada lagi teman saya di sini di Pangkalan Jati, ditipu dia berapa ratus juta gitu. Ternyata dia datang ke rumah temen, dia kan ditawarin, Mas makan, maaf saya puasa Senin Kemis gitu. Saya biasa puasa Senin, disuguhin makanan nggak mau, minuman nggak mau karena puasa. Lalu pas adzan, di sini musola di mana ya? Tapi ternyata nipu orang. Jadi yang namanya semangat amal yang jujur itu dirusak oleh syahwat. Makanya kita disuruh apa? Tentang zina. Jangan kamu dekati zina. Bukan hanya, jadi zina jangan kamu melakukan zina, jangan kamu dekati pengantar zina. Apapun yang mengantar zina, jangan kamu dekati. Kan gitu. Nah, tipu daya yang menjadi target tipu daya adalah pemahaman dan amal yang akan kita bawa mati. Ujungnya adalah supaya kita bisa bergandengan tangan dengan syaitan ke neraka, itu ujungnya. Makanya dia harus nipu. Kalau nggak nipu, korbannya nggak banyak. Ya, makanya supaya kita istiqomah. Nah ini, betul? Supaya amal kita istiqomah, makanya kita harus tahu tipu daya
Syaitan. Karena kalau hanya sesaat kebaikan kita, ketaatan kita tidak berhasil ditipu, percuma. Karena penilaian Allah terhadap kita, kebaikan kita, itu kapan dinilai? Itu kapan dinilai? Amal kita, hati kita, penilaiannya dikasih oleh Allah kapan? Di akhirat. Tapi sudah ada indikator atau sudah ada indikasi bahwa rapot kita baik, itu kapan dikasih? Itu ada indikasinya kapan? Apa indikasinya kalau kita dikasih oleh Allah nilai bagus? Pada saat sakaratul maut, namanya husnul khotimah. Berarti rapot kita bagus, nilai kita berarti komlot itu. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, bahwa amal itu penilaiannya dikasih oleh Allah kapan? Di akhir. Makanya kita jangan berasa bangga, alhamdulillah saya sudah bercadar. Alhamdulillah saya sudah ngaji berhijab lebar. Alhamdulillah saya sudah islami. Nggak bisa. Selama kita belum tahu akhir hayat kita seperti apa, harus tetap tawadhu. Harus tetap waspada. Karena syaitan tidak pernah tidur. Karena mempertahankan kebaikan berat atau tidak? Menjadi orang baik berat. Mempertahankan kebaikan sampai mati, itu lebih berat. Dan tipu daya selalu menyerang kita setiap saat. Dan yang kita jaga apa? Supaya kita ditipu? Hati. Para jamaah, syaitan itu sangat takut sama orang yang hatinya takut kepada Allah. Pernah dengar hadis Umar? Kata Nabi alaihissalam, tidaklah syaitan, dia yang tidak menggoda loh. Tapi ketika dia mau lewat, syaitan, lalu Umar melewat di jalan yang sama, syaitan kabur. Pertanyaannya, setan ini kabur dari Umar, padahal Umar tidak ngelihat, setan ngelihat tuh. Tapi sebelum berpapasan, dia udah kabur duluan. Masalah ke Umar fajjan illa salah ke syaitan fajjan akhir, kata Rasulullah. Tidaklah syaitan akan melewati sebuah jalan, lalu di jalan itu Umar akan lewat, kecuali syaitan kabur. Kenapa dia kabur? Karena syaitan takut. Takut dari yang ditakuti, yang membuat syaitan takut dari Umar karena apa? Karena Umar memiliki hati yang takut pada Allah. Terakhir kajian kita. Saya ingin kutip perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Apa gitu? Tolong ini mutiara, kata-kata mutiara. Kata Ibnu Qayyim, rasa cinta manusia kepadamu, besarnya rasa cinta manusia kepadamu, bergantung kepada rasa cintamu kepada Allah. Besarnya rasa cinta manusia kepadamu, bergantung kepada rasa cintamu kepada Allah. Lalu beliau lanjutkan perkataannya, sebesar apa rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itulah rasa takut manusia kepadamu. Seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, maka sebesar itulah rasa takut manusia kepadamu. Terjawab nggak tadi Umar ditakuti oleh setan? Kenapa setan takut? Karena Umar takut kepada, sehingga membuat setan jadi takut pada Umar. Bukan karena Umar berani, karena dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Diulangi apa perkataan Ibnu Qayyim? Dan ini harus jadi kenapa ya anak saya nggak sayang kepada saya, nggak perhatian, padahal saya butuhkan sayang dia. Harusnya dia tahu diri, membalas kebaikan orang tua. Kenapa anak gua nggak sayang? Karena orang tuanya, ibunya kurang cinta kepada, gitu aja. Kok dia berani ngelawan? Kenapa ada anak durhaka sama ibu ngelawan, bahkan digorok lehernya? Kan banyak sekarang nih. Kenapa? Karena ibunya kurang takut kepada Allah. Apa kata Ibnu Qayyim tadi? Ingat ya, tolong diingat. Perlu nggak sih kajian kita ada ujiannya? Nggak perlu.
Padahal perlu supaya saya bisa tahu mana yang paham dan mana yang kurang paham dan mana yang tidak paham. Ya, siapa yang fokus, siapa yang tidak fokus, siapa yang mencatat, siapa yang tidak mencatat, siapa yang belajar, siapa yang kita ketahuan di ujian. Kalau nggak ada ujian ya kelihatannya seolah-olah semuanya pinter. Baik, apa tadi kata Ibnu Qayyim? Satu, ya coba Kori. Enggak nyatet. Oh, pakai bahasa saya. Kan tadi bahasa saya udah bagus itu. Apa kata Ibnu Qayyim? Besarnya rasa cinta manusia kepadamu tergantung pada rasa cintamu pada Allah. Terus. Seberapa besar rasa takutmu kepada Allah, sebesar itu pula rasa takut manusia kepadamu. Nah, itu. Kata-katanya dalam nggak? Itu. Ada nggak sih dalilnya? Ada dalilnya. Dengerin. Dalilnya ayat Al-Quranul Karim. Allah Jalla wa'ala berfirman. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Surah Maryam ayat 96. Surah Maryam ayat 9 berapa? Surah Maryam surah 19 ayat 9. Coba dibaca Qori. Cepet dong waktunya ini. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Pelan-pelan bacanya. Dihayati dong. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Orang yang beriman dan beramal soleh. Karena orang yang cinta Allah pasti dia beriman dan beramal. Apa dampaknya kalau dia cinta Allah dengan iman dan amal soleh? Apa kata Allah? Maka Allah apa? Menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Nah, berarti rasa cinta manusia kepada Allah akan membuat orang-orang sekitar dia menjadi sayang kepada siapa? Kepada kita yang cinta Allah dengan iman dan amal soleh. Itu dalilnya. Jadi Ibnu Qayyim tidak asal ngomong. Jelas? Supaya kita segala sesuatu pakai dalil. Jadi gimana anak saya sayang? Ya ibu harus cinta Allah. Karena yang membolak-balik hati anak kita siapa? Gitu. Jangan, kamu awas di neraka ya. Ibu nggak rela ngelahirin kamu. Nyesal ibu. Pokoknya awas jangan macam-macam. Salah. Ibu cinta Allah, nanti anak akan sayang. Ibu takut kepada Allah, maka anak akan segan dan hormat kepada kita. Kuncinya di Allah. Karena yang membolak-balik hati manusia, termasuk hati anak, adalah Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah hari ini banyak faedah. Wallahi sampai detik ini kita belum selesai takwa. Takwa belum selesai. Ya, jadi mohon maaf kita belum pindah kitab dulu, nanti sabar. Insya Allah kita akan ini, karena insya Allah kalau kita sudah selesai membahas amalan hati, baru ke buku saya, karena di situ kita bahas tentang amalan fisik, bagaimana sesuai dengan tuntunan. Kalau ini amalan hati, nanti kita bahas amalan fisik. Makanya saya tulis buku itu ensiklopedi, karena bagaimana amalan fisik kita sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup kajian kita sampai sampai makanya kita mohon kepada Allah agar majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat dan selalu dibimbing untuk selalu istiqomah dengan amal soleh kita. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.